Ladies and gentlemen, welcome to Learning Physics Education, Universitas Negeri Jakarta. Mari kita belajar perpindahan kalor, let's go! Konduksi, konveksi, radiasi. Mari kita bahas tuntas dari yang paling pertama, yaitu konduksi. Tahukah kamu penerapan konduksi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, apa itu konduksi? Penerapan konduksi. Beberapa contoh penerapan konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya, ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Konduksi. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Itu merupakan rumus dari konduksi. Kedua, konveksi. Tahukah kamu penerapan konveksi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, apa itu konveksi? Penerapan konveksi. Beberapa contoh penerapan konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, dan asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor dengan disertainya perpindahan partikel. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Konveksi dapat terjadi secara alami ataupun dipaksa. Konveksi alamiah misalnya saat memasak air terjadi gelembung udara hingga mendidih dan menguap. Sedangkan konveksi terpaksa, contohnya hair dryer yang memaksa udara panas keluar yang diproses melalui alat tersebut. Tahukah kamu penerapan radiasi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, apa itu radiasi? Penerapan radiasi. Beberapa contoh penerapan radiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Meneteskan telur unggas dengan lampu dan pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium atau perantara. Radiasi ini biasanya dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, proses radiasi juga berlaku saat kita berada di dekat api unggun. Bagaimanakah proses radiasi terjadi? Matahari adalah sumber cahaya di bumi. Sinarnya masuk ke bumi melewati filter yang disebut atmosfer, sehingga cahaya yang masuk ke bumi adalah cahaya yang tidak berbahaya. Cahaya yang masuk ke bumi melalui lapisan atmosfer dikenal dengan gelombang elektromagnetik yang terbagi ke dalam gelombang pendek dan gelombang panjang, seperti radio, TV, radar, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Simulasi. Pilihlah benda untuk membuktikan proses konduksi. Tekan mulai simulasi untuk memulai simulasi.
Setelah simulasi diamati, tekan kesimpulan pada pojok kanan atas untuk mengetahui kesimpulan dari hasil pengamatan simulasi. Kesimpulan: ketika besi dipanaskan pada salah satu ujung besi, ujung lainnya lama-kelamaan akan memanas. Meski sebenarnya ujung lainnya lah yang kita panaskan dengan api. Mengapa demikian? Ketika ujung besi dikenai panas, maka partikel-partikel di ujung besi ini akan bergetar di sekitar tempatnya dan membentur partikel-partikel lain di sekitarnya. Partikel yang terbentur tadi akan ikut bergetar juga di sekitar tempatnya dan membentur lagi partikel di sekitarnya. Begitu seterusnya, hingga getaran ini merambat ke ujung lainnya. Sedangkan apabila batang kayu dipanaskan, pada salah satu ujungnya, panas akan berkumpul pada satu tempat, yaitu pada ujung yang dipanaskan saja. Bahkan, lama-kelamaan kayu akan terbakar. Mengapa demikian? Karena kayu bukan penghantar panas yang baik atau isolator. Tekan mulai simulasi untuk memulai simulasi. Air merupakan zat cair yang terdiri dari partikel-partikel penyusun air. Saat memasak air dalam panci, api memberikan energi kepada panci, dalam hal ini termasuk proses konduksi. Panas yang diperoleh panci kemudian dialirkan pada air. Partikel air paling bawah yang pertama kali terkena panas, kemudian lama-kelamaan akan memiliki massa jenis yang lebih kecil karena sebagian berubah menjadi uap air. Sehingga saat massa jenisnya lebih kecil, partikel tersebut akan berpindah posisi naik ke permukaan. Air yang masih di atas permukaan kemudian turun ke bawah menggantikan posisi partikel yang tadi. Begitulah seterusnya hingga mendidih dan Ketika kita mendekatkan tangan kita pada bola lampu yang sedang menyala, rasa panas lampu akan mempengaruhi tangan kita sehingga tangan kita terasa panas. Hal ini menunjukkan bahwa rasa panas dari lampu dipindahkan secara radiasi atau pancaran. Thanks for watching in this learning video.